Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini mendatangi lokasi jebolnya tanggul di aliran kali PHB Pulau Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rano memastikan akan secepatnya melakukan pembenahan. Pasca ambruknya tanggul aliran kali PHB Pulau di Jati Padang, Jakarta Selatan, Wakil Gubernur Jakarta langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan warga setempat. Tanggul yang juga tembok sebuah musola tersebut jebol pada Senin kemarin hingga air dari aliran kali meluber dan merendam permukiman warga. Saat berada di lokasi, Rano Karno yang akrab disapa Bang Do berjanji akan segera melakukan pembenahan. Rano juga menyebut banjir kali ini disebabkan 3 hal, yaitu banjir rob, hujan lokal, dan hujan di hulu sungai. Makanya petugas kita hari ini akan kita perintahkan untuk segera membongkar dinding itu. Beberapa wilayah pasti berbeda-beda, gitu loh. Untuk antisipasi kedepannya gimana nih Bang Dul terkait adanya banjir selama seminggu? Yang secara general kita akan melakukan modifikasi cuaca. Ya, udah 2 hari ini kalau mungkin teman-teman nggak lihat bahwa kita kerjasama dengan Angkatan Udara, kita menebar garam di langit sebetulnya. Tapi memang karena awan ini kan itu kumpulannya besar, jadi kita hanya bisa membagi di beberapa wilayah. Cuaca ekstrim masih mengintai kota Jakarta. Warga di bantaran kali maupun kawasan langganan banjir diharapkan untuk tetap siaga menghadapi datangnya air. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir dan mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta tak hanya disebabkan tingginya curah hujan, tapi juga air kiriman dari wilayah hulu. Nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga, karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama. Ya pemirsa, sebagian warga Rawabuaya sudah mulai membersihkan sisa banjir dan lumpur yang mengenangi rumah mereka di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dini hari tadi. Namun sebagian rumah masih ada yang terendam banjir. Setelah terendam banjir sejak Minggu malam, Rabu dini hari, sebagian warga sudah mulai membersihkan rumah mereka dari air dan lumpur. Banjir tidak seluruhnya surut karena masih banyak yang tergenang lantaran berada di dataran lebih rendah. Banjir disebabkan curah hujan tinggi serta banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat yang meluap pada aliran Kali Angke. Meski surut, warga masih waspada terhadap cuaca yang cepat berubah dan mengakibatkan banjir kembali. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan rekan Ayah Nufus di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat siang Ayah, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah banjir ini masih menggenangi? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Banjir memang masih menggenangi dan saat ini saya berada di Jalan Bojong Kapling RT 16 RW 04 Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat, yang memang posisinya ini saya berada di permukiman warga yang paling rendah yang berada sangat dekat dengan pintu air Kali Ciliwung. Dan saya mengajak Anda untuk melihat sisa-sisa genangan air di depan sejumlah rumah warga yang mana masih ada lumpur dan juga air, di mana warga ini masih melakukan bersih-bersih begitu ya di rumahnya. Dan saya ingin mengajak salah satu warga, ada Bapak Herman yang tadi saya juga sudah berbincang, yang masih membersihkan bagian depan dari rumahnya. Pak, tadi pagi ini masih banjir di sini? Iya,
Air setinggi dada itu perut, dada perut ya. Seperut orang dewasa ya Pak ya. Ini banjirnya sudah sejak kapan Pak? Dari kemarin. Oke. Dari kemarin. Kemarin itu nggak begitu tinggi, semalam yang tinggi airnya. Ini udah 2 hari banjirnya. Banjir ini memang dari luapan kali atau memang karena hujan Pak? Ya karena hujan ya luapan kali itu. Dari kali airnya. Oke, ini terjadi setiap tahun atau gimana Pak? Iya setiap tahun. Setiap tahun. Oke, boleh saya diperlihatkan Pak batasan tadi malam airnya sampai mana Pak? Boleh Pak? Itu lihat tanda di dalam rumah ya. Masuk aja masuk. Ya, jelas saya diajak oleh salah satu warga ini untuk melihat bahwa genangan air ini tadi malam masuk ke dalam rumah warga. Bisa diperkirakan ini sekitar seperut hingga sedada orang dewasa. Artinya memang mencapai 1 meter begitu ya. Dan ini adalah kawasan, Pak, ini permukiman warga dengan kawasan terendah atau seperti apa Pak? Ini terendah ini. Oke. Iya. Dari pihak pemerintah sendiri ada yang datang ke sini atau seperti apa Pak? Waduh, nggak ada, belum ada. Belum ada ya. Kalau petugas bersih-bersih dari tadi pagi sudah datang? Ya, tukang bersih cuma bersih lihat di situ doang. Oke. Udah itu doang. Ya. Nah, ini pemukiman warga ini sendiri Pak ditinggal di sini sudah berapa lama sih Pak? Kalau saya dari tahun 85. Iya. 85 itu sudah banjir? Udah banjir, tapi nggak parah kayak sekarang banjirnya. Oke. Kalau dari pantauan Bapak sendiri yang memperparah kawasan ini banjir itu apa Pak? Waduh, kagak tahu. Iya banjir. Oke. Kalau kali itu nggak dibeton, itu tadi kan nggak dibeton. Nah sekarang dibeton. Zaman SBY yang betonnya, kalau itu nggak dibeton nih rumah udah kedorong air kayaknya. Saking derasnya air itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman atas perbincangannya. Ya, Zila, memang pemukiman warga di sini memang sudah ada sejak tahun 80-an begitu ya, dan memang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Dan tadi beberapa warga mengatakan bahwa memang tahun ini sebenarnya yang lebih parah karena kalau kita lihat intensitas hujan lebih sering terjadi begitu ya. Dan kalau Anda lihat itu di belakang sana itu adalah pintu air langsung dari Kali Ciliwung. Dan Zila, meskipun banjir ini cukup parah di kawasan Kapling ini, namun kami melihat kebanyakan warga ini memilih untuk tetap bertahan di rumahnya karena memilih untuk menjaga barang-barang berharga. Dan diperkirakan apabila hujan masih terus terjadi, maka banjir kemungkinan akan kembali melanda kawasan ini. Sementara demikian, Zila. Baik, terima kasih rekan Ainufus melaporkan langsung dari kawasan Rawabuaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sementara di Tangerang, Banten, banjir masih merendam perumahan utama Kadujaya, Kecamatan Curug. Hingga Selasa malam, ketinggian air masih mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter masih merendam perumahan utama Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. Sementara sebagian warga memilih untuk bertahan di sebuah rumah kosong yang dijadikan tempat pengungsian sementara. Selain bantuan makanan siap saji dan obat-obatan, warga juga membutuhkan pakaian layak pakai akibat pakaian mereka yang terendam banjir. Selain bantuan makanan siap saji dan obat-obatan, warga juga membutuhkan pakaian layak pakai akibat pakaian mereka terendam banjir. Ya mungkin kalau untuk saat ini ya hanya makanan mungkin lah di situ. Selain makanan, apakah ada semacam kayak pakaian ya? Pakaian atau apa alat pembersih? Alat pembersih sebenarnya butuh, alat pembersih itu butuh. Meskipun terbilang surut jika dibandingkan pada Selasa pagi, warga masih harus beraktivitas menggunakan perahu karet akibat tingginya genangan air. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aibarani, A-News melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di A-News Siang bersama saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, warga 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi protes jalan rusak penghubung antar 2 kecamatan. Warga menutup akses jalan menggunakan pagar bambu serta tanaman pohon pisang di tengah jalan. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul, Pak Dede. Inilah video aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Jalan poros kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga yang sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu, bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Banyak, kurang lebih 9 orang lah. Kebanyakan yang jatuh orang ke pasar, orang mau ke musola. Biasanya kejadian itu pagi habis subuh. Pada jatuh tuh karena jalannya licin. Rusak parah. Kondisi jalan poros kabupaten yang rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyo Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien kritis dirujuk ke Rumah Sakit Wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dengan menggunakan perahu kecil milik nelayan. Hal tersebut dilakukan karena speedboat milik pemerintah setempat tidak beroperasi lantaran tidak ada dana operasional. Beginilah kondisi seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tengah terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit. Pasien didampingi pihak keluarga dengan kondisi sudah tak sadarkan diri atau kritis dalam perahu nelayan dan kondisi terpasang selang infus dan oksigen. Diketahui pasien alami kambuh lantaran gula darahnya rendah. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun karena kondisinya memburuk membuat petugas medis menyarankan untuk dirujuk menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan tak beroperasi, pasien terpaksa dibawa menggunakan perahu kecil hingga videonya viral di media sosial. Setelah pasien berada di salah satu rumah sakit di Sampang, kondisinya mulai membaik. Untuk lama kemudian, kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Pemirsa, petugas damkar di Bekasi dibuat geram dengan ulah debt kolektor pinjaman online. Penagih utang itu membuat laporan palsu adanya ular di dalam rumah yang ternyata hanya dijadikan cara untuk menagih utang pada pemilik rumah. Ada ular, ya kan, warga laporan, ternyata pas kita datang ke lokasi, ternyata yang telepon kita itu dari DC ya. DC, debt kolektor pinjol. Jadi kita disuruh untuk tagih hutang pinjol. Waduh, kan kebangetan. Enaknya DC kayak gini diapain? Inilah curahan hati salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang viral di media sosial. Ia mengaku kesal atas ulah debt kolektor pinjaman online yang membuat laporan palsu tentang adanya ancaman ular di sebuah rumah di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi. Penagih utang itu memanfaatkan petugas yang mendatangi lokasi untuk menagih utang kepada pemilik rumah dengan menggunakan telepon genggam milik petugas damkar. Hal ini membuat petugas damkar kesal lantaran diperdaya penagih utang yang seolah-olah adalah pemilik rumah yang terancam dengan keberadaan ular. Kita berharap jangan sampai terulang lagi, dan kita juga minta bantuan dari pihak yang terkait untuk menindaklanjuti, karena ini kita urgensinya untuk kedaruratan dan bahaya dan kedaruratan cuma dimanfaatkan oleh DC pinjol. Ulah penagih utang pinjol seperti ini bukan kali pertama. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, petugas sudah 3 kali mengalami hal yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.